Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dok, Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih sudah menyempatkan waktunya dalam wawancara kali ini. Mungkin langsung ke pertanyaan saja ya dok. Untuk pertanyaan pertama dok, apa saja perubahan laboratorium RSHS dari dulu sampai sekarang dari segi pelayanannya dok? Oh iya, ya tadi sudah sampaikan juga bahwa pelayanan laboratorium antara beberapa tahun yang lalu dengan yang sekarang tentunya berbeda ya. Dahulu tadi lebih berorientasi pada pelayanan yang terdesentralisasi ya, terpecah ada beberapa satelit pelayanan sehingga berdampak pada peningkatan kebutuhan sumber daya, apakah SDM ataukah fasilitas kesehatan, fasilitas sarana prasarana ataupun berkaitan dengan seluruh anggaran yang diperlukan untuk memenuhi kegiatan pelayanan di beberapa tempat di satelit-satelit laboratorium. Nah, berbeda dengan sekarang lebih tersentralisasi ya. Jadi semua terfokus di satu tempat sehingga ada efisiensi terhadap pelayanan laboratorium yang memang jauh lebih memungkinkan untuk menekan biaya-biaya yang harus membutuhkan pembelian alat-alat yang cukup banyak ya gitu. Baik dok, terima Recording kasih. in Untuk progress. pertanyaan selanjutnya dok, apa sih strategi utama yang digunakan laboratorium SHS untuk menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan laboratorium, dok? Ya pasti yang menjadi pilihan utama dalam strategi memajukan terutama untuk pelayanan laboratorium ini adalah melakukan inovasi terhadap pelayanan berbasis digital ya, karena semua lebih memungkinkan untuk akses-akses yang lebih cepat ya, lebih efisien dan untuk memudahkan bagi pasien, diantaranya mulai pendaftaran mungkin online ataupun hasil informasi yang disampaikan dari Google Drive ataupun via media sosial ya yang sifatnya memang masih privasi, ataupun memang melakukan proses penerapan sistem otomatisasi ya, mulai dari proses pendaftaran pemeriksaan ya secara otomatis di analisis di laboratorium sudah melakukan otomatisasi sehingga akan mengurangi kesalahan dari pengerjaan oleh manusia, termasuk juga kecepatan pengeluaran hasil itu mulai berbasis web. Ya. Oke, baik dok. Terima kasih untuk pertanyaan ketiga dok. Tantangan terbesar yang dihadapi laboratorium saat ini tuh karena berbagai perkembangan untuk jadi pilihan masyarakat itu apa saja sih dok, dan mungkin beberapa langkah yang sudah dilakukan untuk melewati tantangan tersebut dok. Ya, pastinya sekarang udah cukup banyak ya sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Jawa Barat, tingginya volume pemeriksaan ya, karena memang jumlah pasien yang cukup banyak sekarang rujukan dari rumah sakit daerah yang menyebabkan antrian panjang, sehingga tantangan ini menjadi upaya-upaya untuk membuat satu sistem yang lebih tertata lagi dengan baik, mulai dengan bagaimana antrian ke laboratorium, bagaimana proses pemeriksaan di laboratorium agar lebih efektif ya dalam pemeriksaannya, kemudian bagaimana pengeluaran hasil, termasuk juga sekarang tantangan dianya keterbatasan SDM menjadi salah satu isu ya sekarang karena harus lakukan efisiensi. Jadi semua orang memiliki kapasitas yang harus digali dengan kemampuan yang ada, dengan mengoptimalkan alat-alat ya, tanpa harus melakukan permintaan alat tambahan lain. Jadi dengan komitmen dengan alat yang ada kita melakukan upaya efisiensi.
termasuk dengan ada tantangan ya laboratorium swasta ya sekarang sudah cukup banyak, sehingga kita berupaya bagaimana tetap dapat melakukan kerjasama sebetulnya dengan pihak laboratorium luar, tanpa harus kita, karena kita melakukan efisiensi, kita tidak mungkin harus mengadakan pemeriksaan regen-regen yang baru sehingga menimbulkan pemborosan, sehingga melakukan bagaimana kerjasama dengan luar, walaupun ini suatu tantangan karena memberikan dampak, mungkin perusahaan dirujuk keluar ya, perusahaannya pasien-pasien malah beralih keluar, tapi ini menjadi daya ungkit kita untuk melakukan kerjasama dengan lab luar. Tentunya juga salah satu diantaranya tantangannya yaitu menjaga kualitas dan akurasi pada pemeriksaan dengan volume pemeriksaan yang cukup tinggi ya. Nah itu sebetulnya ya. Apa peran inovasi dalam menjaga eksistensi dan daya saing laboratorium sendiri, Dok? Apa inovasi? Ya. Ya, tentunya ya tadi yang dapat saya sampaikan, inovasi-inovasi untuk mulai dari digitalisasi ya, sebetulnya inovasi-inovasi mulai dari pre-analitik ya, mulai dari pendaftaran ataupun semua kaitannya dengan proses pemeriksaan, pre-analitik, analitik ataupun post-analitik, semua inovasi-inovasi yang terus dijalankan, tidak hanya pada sistem kalaupun kita inovasi itu hanya melakukan pengadaan alat yang baru, tapi inovasi digital itu melakukan kolaborasi dengan sistem informasi rumah sakit ya, kolaborasi dengan internal ya, misalnya dengan sistem informasi rumah sakit, mulai dari pendaftaran, mulai dari koneksi dengan alat-alat yang sudah ada dengan laboratorium informasi sistem ya, dan termasuk juga hasil-hasilnya itu menjadi salah satu inovasi yang bisa dikedepankan dalam sumber daya manusia dalam menjaga kualitas layanan. Seberapa besar peran SDM, Dok? Sumber daya manusia? Iya, Dok. Ya tentu perannya memang mulai sangat besar sekali ya. Peran dari mulai sisi kompetensi ya, dalam peningkatan sumber daya ini, kompetensi yang diunggulkan untuk membentuk satu kepercayaan dalam melaksanakan pemeriksaan ya, karena memang dengan dasarnya kompetensi, diadakannya pelatihan-pelatihan dan upgrading semua pendidikan itu sangat penting sekali untuk kemajuan di laboratorium ya. Memang tidak hanya digital saja, tapi bagaimana kemampuan masing-masing sumber daya manusia ini dapat memberikan support yang lebih unggul ya, untuk mendorong terhadap perkembangan pelayanan yang saat ini mulai dimulai dengan era digital gitu ya. Oke, baik, Dok. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana budaya kerja di laboratorium mendukung pencapaian daya saing, Dok? Bagaimana budaya kerja di laboratorium mendukung pencapaian daya saing? Ya, tentunya budaya kerja di laboratorium tetap menjadi tadi ya, mulai dari berakhlak ya. Tadi sudah disampaikan ya dengan ke uswah ya, bagaimana kita memiliki beberapa hal yang berkaitan dengan akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan, memiliki kompetensi, harmonis ya, kemudian loyal, adaptif dan kolaboratif, dan jadi tetap jadi peran yang
sangat sentral ya untuk menjaga eksistensi dan daya saing laboratorium di laboratorium manapun sebetulnya ya. Jadi nilai-nilai ini tidak hanya tadi sampaikan bukan hanya etika, tidak hanya menjadi patokan pedoman etika saja, tapi menjadi dasar dalam meningkatkan kinerja untuk membangun kepercayaan publik. Baik dok, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara laboratorium mengevaluasi keberhasilan strategi pelayanan dan daya saing dok? Ya, tentunya mengevaluasinya melihat dari kuantitas yang berbasis dapat diukur ya dari indikator kinerja utamanya ya yang dapat diukur, mulai dari bagaimana indikator mutu ya seperti nilai kritis, tingkat kepuasan pasien, kemudian TAT atau turnaround time ya, termasuk juga jumlah kunjungan pasien ya dan rujukan itu sebagai tolak ukur ataupun evaluasi dari jenis layanan di laboratorium, termasuk juga kepatuhan dalam melaksanakan standarisasi yang telah ditetapkan misalnya dari ISO atau STARCAS ya, itu dievaluasi setiap periodik ya, gitu. Termasuk juga standar untuk kualitatifnya juga kan itu tadi kuantitatif bisa diukur. Kalau kualitatif mungkin berkaitan dengan melihat analisis terhadap keluhan ya dari keluhan pengaduan masyarakat ya, melakukan feedbacknya. Oh ternyata banyak sekali permasalahan di lapangan yang tidak mungkin pasien ataupun customer atau pelanggan yang tidak merasa nyaman dengan pelayanan laboratorium sehingga diakomodir dalam satu jaringan komunikasi ya dalam pengaduan masyarakat yang akan menjadi feedback ataupun evaluasi terhadap pelayanan gitu ya. Baik dokter, mungkin sekarang untuk pertanyaan terakhirnya dok, apa rencana jangka panjang instansi agar tetap relevan dan berdaya saing di masa depan? Iya, sekarang pasti ya ke arah transformasi digital yang komprehensif ya dari semua aspek pelayanan yang bukan hanya karena efisiensi saja, tapi menciptakan pengalaman yang lebih profesional bagi dari petugas ataupun yang lebih terasa oleh customer ya, diantaranya dengan kecepatan pelayanan. Jadi tidak hanya didasarkan atas bagaimana yang dirasakan oleh petugas kesehatan, tapi juga oleh masyarakat atau pengguna. Termasuk smart hospital. Jadi sekarang udah banyak ya sekarang smart hospital, semuanya pemanfaatan data yang besar ya, big data untuk analisis terhadap kaitannya dengan data-data epidemiologi. Jadi rumah sakit itu memiliki data yang cukup banyak untuk melakukan proses perencanaan. Jadi rumah sakit ini harus memiliki data-data yang cukup baik untuk melakukan proses perencanaan ke depan, penetapan keputusan ya, karena memang ini sebagai tuntutan, bukan hanya sekedar data yang hanya dikumpulkan namun tidak bisa dianalisis, tapi data-data ini bisa menjadikan sebagai rumah sakit sebagai sumber yang dapat memberikan feedback yang baik untuk kemajuan rumah sakit ya. Termasuk juga ada yang namanya diagnostik molekuler. Sekarang udah banyak inovasi ya, diagnostik molekuler ya, untuk pendekatan pengobatan dan menggunakan namanya
biomolekuler ataupun stem cell ya, ataupun dengan pengobatan imunoterapi ya, sekarang sudah mulai berjalan ya untuk pengobatan misalnya untuk keganasan ya, termasuk juga riset ataupun penelitian yang sekarang cukup banyak bekerjasama dengan institusi-institusi luar untuk pengembangan laboratorium di rumah sakit ya gitu. Baik dokter, untuk pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih untuk berkenan wawancara Udah siang ya? ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.